Kemudian tipu daya setan yang keenam adalah ini cara yang terbilang dahsyat yang tidak banyak diketahui orang kecuali yang memiliki hikmah. Setan mengatakan kepada seorang hamba, "Bersungguh-sungguhlah engkau untuk beramal ibadah dengan rahasia, karena Allah lah yang menampakkan ibadah dan ketaatanmu itu ke masyarakat, dan itu akan membuatmu dikenal banyak orang." Setan mengatakan demikian agar si hamba merasa riak, manakala Allah Ta'ala melindungi hamba itu dan ia menolak tipu daya setan dengan mengatakan, "Hai makhluk Allah terlaknat, sampai saat ini engkau telah mendatangi aku dari berbagai sisi yang akan merusak amalku, dan sekarang engkau mendatangi aku dari sisi yang sepertinya baik, padahal bermaksud merusak. Aku ini hanyalah hamba Allah dan dia adalah majikanku. Apabila dia berkehendak, maka amal ibadahku akan ditimpakannya atau disembunyikannya. Jika berkehendak, dia juga akan menjadikanku sebagai orang yang terpandang atau seorang yang hina. Dan itu bergantung kepadanya semata. Aku tidak peduli apakah hal itu ditampakkan pada manusia atau tidak ditampakkan, sebab tidak ada kekuasaan apa-apa di tangan mereka." Maka setan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang ketujuh, yakni cara yang terakhir. Setelah gagal dengan 6 cara sebelumnya, maka setan kini mendatangi sang hamba dengan menggunakan cara terakhir, yang ketujuh. Setan berkata, "Wahai manusia, janganlah engkau menyusahkan diri dengan melakukan amal ibadah seperti itu. Sebab jika Allah telah menetapkan engkau sebagai orang yang bahagia di alam akhirat kelak, maka engkau meninggalkan ibadah pun tidak berpengaruh apa-apa kan? Engkau tetap akan menjadi orang yang berbahagia, dan sebaliknya, bila engkau telah ditetapkan olehnya sebagai orang yang celaka, maka bukankah tidak ada gunanya engkau beramal ibadah, karena engkau tetap akan celaka di akhirat nanti. Karena semuanya telah ditetapkan takdirnya oleh Allah, maka perbuatan baik atau burukmu tidak berpengaruh apa-apa terhadap nasibmu di akhirat kelak." Apabila seorang hamba dilindungi oleh Allah dan ia menolak bujukan setan itu dengan mengatakan, "Aku hanyalah seorang hamba, dan hamba itu harus menjalankan perintah untuk menyembahnya, sedang Allah itu lebih tahu mengenai rububiyahnya. Dia dapat menghukum siapa saja yang dia kehendaki dan dapat melakukan apa saja yang dia inginkan. Dan bagaimanapun juga, beramal itu lebih bermanfaat bagiku, sebab jika aku diciptakan bahagia, maka aku tetap membutuhkannya untuk menyempurnakan pahalaku. Dan jika diciptakan celaka pun, aku tetap membutuhkannya supaya aku tidak menyesali diriku nantinya, karena Allah tidak akan mencelakakan dan menyiksaku lantaran aku taat kepadanya. Kalaupun aku dimasukkan ke dalam neraka karena ketaatanku, maka itu lebih aku sukai daripada aku dimasukkan ke dalamnya karena perbuatan durhaka yang telah aku lakukan. Namun Bagaimana bisa demikian, sedangkan janjinya adalah tepat dan firman-Nya adalah benar. Dia telah menjanjikan balasan pahala bagi hamba-hambanya yang taat. Maka siapa saja yang menjumpai Allah Ta'ala dalam keadaan beriman dan taat, ia sama sekali tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, dan malah akan dimasukkan ke dalam surganya, bukan karena hamba itu berhak mendapatkan surga lantaran amal yang dikerjakannya, akan tetapi karena janji Allah yang maha tinggi, lahi maha suci. Itu sangat benar. Kelak orang-orang yang berbahagia ini akan mengatakan, "Alhamdulillahilladzi shodaqana wa'dah." Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Quran Surah Az-Zumar ayat 74. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sesungguhnya sangat banyak godaan dan tipu daya setan untuk menggagalkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah.
Situasi ini sangatlah serius dan penuh resiko. Mohonlah selalu pertolongan kepada Allah Ta'ala dan mintalah perlindungan kepadanya agar kita semua selamat dari tipu daya setan. Sebab segala sesuatu itu berada dalam kekuasaannya dan darinya pula datangnya limpahan taufik. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha menolong.